Salam dan berbahagia Bapak Ibu Guru. Izinkan saya membacakan tugas saya 2.2H Demonstrasi Kontekstual Modul 2.2. Saya atas nama Sri Sumalaya SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 kelas 35 unit kerja SMA Swasta Bina Kasih, Kabupaten Nia Selatan. Dalam tugas saya ini, saya membuat kompetensi sosial dan emosional KSE yang diimplementasikan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP berdiferensiasi dan sosial emosional berbasis kesadaran penuh. Pada pertanyaan pemantik, setidaknya ada 2 kompetensi sosial dan emosional KSE yang diterapkan pada modul pembelajaran. Yang pertama, kesadaran diri. Alasannya, memahami dirinya sendiri termasuk perasaan, emosi, dan nilai-nilainya. Yang kedua adalah manajemen diri. Alasannya, mengelola emosi, pikiran, dan perilaku secara efektif. Yang ketiga, kesadaran sosial. Alasannya, memahami sudut pandang orang lain dan berempati. Yang keempat, kemampuan berelasi. Alasannya, membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan suportif. Dan yang terakhir, kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Alasannya, mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Sehingga judul daripada modul belajar saya adalah melangkah bersama Allah. Maka dalam modul belajar saya ini adalah terdiri dari sekolah, jenjang dan kelas, mata pelajaran, dan penyusun, dan kurikulum, semester, dan alokasi waktu serta konten. Kemudian adalah fase dan elemen, yaitu fase E atau membaca, capaian pembelajaran, memahami bentuk-bentuk pembelajaran dalam kehidupan, tujuan pembelajaran, memahami bahwa Allah hadir pada setiap saat. Yang kedua, mengetahui kuasa Allah yang memberikan kekuasaan, sukacita, dan damai sejahtera. Yang terakhir, mensyukuri penyertaan Allah dalam kelahiran, penderitaan, dan kematian manusia. Maka profil pelajar Pancasilanya adalah beriman dan bertakluk kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, dan kreatif. Selanjutnya model pembelajaran yaitu problem based learning atau LURIM. Media pembelajaran adalah PowerPoint dan video. Sumber bahan pembelajaran yaitu paket dari sekolah, 2 Google, YouTube, dan berbagai sumber lain yang pembelajaran. Yang terakhir adalah Alkitab. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan awal lamanya 10 menit. Yang pertama adalah mengecek kehadiran peserta didik, kemudian mengajak peserta didik untuk berdoa. Yang kedua, guru dan murid mengulas kembali pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Yang ketiga, guru memberikan pertanyaan pemantik terkait pembelajaran hari ini. Yang terakhir adalah guru menyampaikan tujuan pembelajaran, guru menjelaskan manfaat pembelajaran. Sementara pada kegiatan inti, waktunya 65 menit, guru membagi peserta didik ke dalam kelompok berdasarkan minat jenis bacaan Alkitab, yaitu diferensiasi berdasarkan minat murid. Lalu sintak PBL-nya atau orientasi pada masalah. Yang pertama, guru membagi LKPD dan bahan bacaan kematian menurut iman Kristen. Yang kedua, guru juga menjelaskan kelompok, mencari sumber bacaan lain di internet atau yang disebut dengan diferensiasi konten. Dan yang terakhir, guru memberi arahan terkait isian LKPD dan kegiatan pembelajaran. Sintak PBL, mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang pertama, guru membagikan materi pada grup WA kelas tentang Allah hadir dalam kehidupan manusia.
bentuk yang akan dipelajari peserta didik secara mandiri terdapat penjelasan berupa teks, PowerPoint, peta konsep, dan video, atau diferensiasi berdasarkan profil belajar murid, atau diferensiasi proses. 2. Setelah peserta didik belajar mandiri, guru memberikan kuis untuk mengecek pemahaman murid melalui permainan Wordwell Assessment for Learning. Yang ketiga, guru membagikan tautan permainan Wordwell melalui grup WA kelas. Yang keempat, guru menjelaskan cara menuntaskan misi permainan Wordwell. Yang kelima, setelah guru memberi aba-aba untuk misi permainan, peserta didik bersama kelompok menuntaskan misi permainan Wordwell dengan durasi yang telah ditentukan. Dan yang keenam, setelah misi permainan diselesaikan, peserta didik bersama kelompok mengisi konten materi, penjelasan tentang unsur pembangun dalam kurung intrinsik pada LKPD. Sintak PBL membimbing penyelidikan. Yang pertama, guru bersama peserta didik membahas hasil isian LKPD. Yang kedua, peserta didik menanyakan hal-hal yang belum dipahami kepada guru. Sintak PBL mengembangkan dan menyajikan hasil. Lalu setelah peserta didik memahami materi, guru menugasi peserta didik untuk menganalisis kematian menurut iman Kristen dalam kurung diferensiasi konten atau diferensiasi proses. Jadi setelah analisis selesai, kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya. Selanjutnya adalah sintak PBL menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan. Yang pertama, kelompok lain menanggapi presentasi penyaji berdasarkan rubrik penilaian antar teman di LKPD, assessment as learning. Yang kedua, guru memberikan apresiasi dan evaluasi terhadap tampilan masing-masing kelompok. Yang ketiga, sebelum menuju kegiatan penutup, guru memberi tugas peserta didik untuk membuat rangkuman hasil. Dan yang keempat, pemahaman tentang pembelajaran hari ini dalam bentuk bebas dalam kurung rangkuman teks, poster, infografis, video, dan lain-lain, atau yang disebut dengan diferensiasi produk atau assessment of learning. Nah, pada kegiatan penutup dengan waktu 5 menit. Pertama, peserta didik bersama guru mengevaluasi dan menyimpulkan hasil pembelajaran. Kedua, peserta didik bersama guru merefleksikan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang ketiga, guru menyampaikan rencana materi untuk pertemuan berikutnya. Yang keempat, guru mengakhiri pembelajaran dengan doa. Selanjutnya asesmennya, yaitu pertama, sikap atau sikap dalam bentuk profil pelajar Pancasila. Dua, tulis atau dalam bentuk LKPD. Sementara dalam bentuk remedialnya, satu, guru menjelaskan cara menganalisis karya Tuhan. Dua, peserta didik mendapatkan bacaan Alkitab untuk dianalisis sumber ayat dari kita yang relevan. Lalu pada pengayaannya, yang pertama adalah peserta didik mencari bacaan tafsir Alkitab yang sesuai karya ciptaannya. Selanjutnya pada refleksi guru, sebagaimana yang tertera pada tabel ini yang terdiri dari nomor 1 sampai 2, maka guru hal yang perlu dinilai adalah itu aspek yang dinilai, yaitu apakah dengan mencari ayat yang relevan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen, ya, sedang, dan tidak. Yang kedua adalah apakah dengan ayat yang didapatkan dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap konten materi pembelajaran, maka rubriknya adalah ya, sedang, tidak. Lalu kita masuk pada refleksi peserta didik, itu nomor
1 sampai 2. Aspek yang dinilai yaitu apakah ayat Alkitab dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen menyenangkan? Ya, sedang, tidak. 2. Apakah Alkitab dapat membuat memahami konten materi pembelajaran? Maka aspek yang dinilai adalah ya, sedang, tidak. Sebagaimana pada hasil penerapan tabel presentasi refleksi peserta didik, maka pada tabel ini adalah yaitu ada 2 pertanyaan. Maka aspek yang dinilai adalah apakah Allah hadir dalam kehidupan manusia dalam pembelajaran pendidikan dapat menyenangkan? Ya, sedang, tidak. Yang kedua adalah apakah karya Allah dapat membuat memahami konten materi pembelajaran? Ya, sedang, dan tidak. Lalu bahan materi ialah Allah hadir dalam kehidupan. Jadi bahan materi yang saya terapkan pada tugas saya ini adalah yaitu bagaimana memahami Allah dengan sangat peduli terhadap apa yang terjadi pada manusia, suka dan duka, senang susah, sehat, sakit, lahir. Mari kita harus memahami rancangan Allah sedang disiapkan dalam ciptaannya. Jadi dalam firman Tuhan Roma pasal 5 ayat 38 sampai 39, maka pada materi saya ini di situ diterapkan bahwa aku yakin bahwa baik maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Tuhan kita. Jadi dalam pemaparan materi modul ajar saya ini, dalam hal ini langsung diketahui oleh guru mata pelajaran, itu saya sendiri atas nama Sri Sumalaya SPD, dan diketahui oleh Kepala SMA Swasta Bina Kasih yaitu Bapak Emilianus Laya SPD. Lalu penetapan modul ajar saya ini adalah atau RPP saya ini ditetapkan di Hidor 2 pada tanggal 15 September 2024. Jadi pada tugas kelompok saya ini ada beberapa lampiran yang saya terapkan, yaitu lampiran pertama yaitu lembar kerja peserta didik yang terdiri dari tabel nama kelompok. Nah, di situ nanti dicatat nama kelompoknya oleh peserta didik atau guru bersama-sama dengan guru. Kemudian adalah nama siswanya. Jadi nama siswa adalah terdiri dari beberapa kelompok. Kemudian kelasnya, maka kelas yang dituju. Selanjutnya adalah mata pelajaran. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajarannya. Lalu kemudian termasuk langkah-langkah kegiatan. Jadi pada langkah-langkah kegiatan ini ada 3 item ya, yaitu bagaimana memahami pembelajaran, kemudian adalah bagaimana mengasah pemahaman terhadap murid, selanjutnya adalah bagaimana permainan hasil yang diselesaikan oleh murid. Jadi pada tabel itu saya membuat karya yaitu tentang unsur pembangun karya atau dalam bentuk intimisi daripada siswa. Yang kedua adalah apa kontennya, dan selanjutnya penjelasannya. Kemudian pada selanjutnya adalah ada baca ya, ada baca, dan di situ adalah di situ nanti siswa atau peserta didik menuliskan bentuk tes yang diterima dalam menyelesaikan diferensiasi peserta didik. Nah, lanjutan pada lampiran pertama ini adalah ada yang disebut dengan analisis unsur pembangun atau intuisi yang dipilih oleh peserta didik ya, yang terdiri dari tema, tokoh, penolakan, alur, dan latar belakang. Lalu begitu juga sudut pandang, kemudian gaya bahasa dan amanat. Kemudian adalah lampiran kedua yaitu kisi-kisi penugasan, sebagaimana apa yang tertera pada tabel, yaitu terdiri dari
nomor dan indikator, dan selanjutnya adalah materi. Lalu lanjutan pada lampiran kedua yaitu pedoman penilaian. Nah, sebagaimana pada lampiran kedua ini saya buat sebuah tabel, yaitu terdiri dari tabel nomor, ya, kemudian aspek apa saja yang dinilai pada pembelajaran. Nah, pada penilaian, aspek penilaian itu terdiri dari 5 penilaian, yaitu sesuai dan ada bukti lengkap. Yang kedua adalah sesuai tapi bukti kurang lengkap. Selanjutnya adalah tidak sesuai, tidak ada jawaban. Maka disitulah kita akan menghitung yang disebut dengan skor maksimal. Maka dari tabel tersebut saya akan membuat skor maksimal minimal 40. Lalu pada tabel ke bawahnya yaitu konversi skor, yaitu skor yang didapat kali 100 sama dengan 40 sama dengan nilai akhir. Maka nilai akhirnya nanti apabila bisa dapat dijawab pada pedoman penilaian ini yaitu 100%. Nah, pada pedoman penilaian maka yang harus diterapkan adalah catatan. Catatan yaitu disingkat dengan KKTP. KKTP itu ya ini kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Terdiri dari kalau dia kelompok B dapat mengidentifikasikan minimal 5 unsur dengan tepat. Kalau dia kelompok A maka dapat diidentifikasikan minimal 8 unsur dengan tepat. Kalau dia kelompok C maka dapat mengidentifikasikan minimal 4 unsur dengan tepat. Selanjutnya adalah lampiran ketiga, instrumen soal. Jadi dalam hal ini adalah soal tertuang dalam LKPD, yaitu yang pertama nomor, unsur, lalu hasil. Misalnya hasil pada teks petigraf atau judul daripada pembelajaran. Lalu pada lampiran keempat yaitu rubrik penilaian hasil presentasi teman. Artinya maksud dalam hal ini adalah bagaimana penilaian teman sejawat mereka atau teman sejawat daripada peserta didik atau kelompok lain. Nah, di situ saya akan kasih judul, nama kelompok yang akan tampil, kemudian adalah siapa nama penilaian atau penilainya. Jadi ada di situ tabel, yaitu yang pertama adalah nomor aspek yang dinilai disesuaikan berdasarkan materi pada rencana pembelajaran atau modul ajar. Maka skornya adalah yang dinilai pada skornya yaitu sesuai dan ada bukti lengkap, sesuai tapi bukti kurang lengkap, tidak sesuai, tidak ada jawaban. Maka dari hasil itu disitulah nampak nanti yang disebut dengan total skor. Lalu cara mengambil skornya itu skor maksimal. Selanjutnya adalah konversi skor sama dengan skor didapat kali 100 bagi 40. Disitulah nanti akan kita mendapatkan nilai akhir. Kemudian adalah lampiran 5, yaitu rubrik penilaian profil Pancasila, yaitu nomor, kemudian adalah nama peserta didik. Maka aspek yang dinilai pada profil pelajar Pancasila yaitu yang pertama adalah religiusnya bagaimana, mandirinya bagaimana, bernalar kritis, gotong royong, dan kreatif. Lalu rubrik penilaian profil Pancasila yaitu sama seperti tadi, nomor, nama siswa, aspek profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah religiusnya, mandirinya, bernalar kritis, gotong royong, dan kreatif. Lalu untuk lampiran ke-6, pedoman penilaian profil Pancasila, yaitu aspek yang dinilai adalah sama seperti tadi, religius, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, dan kreatif. Nah, yang harus dinilai dalam hal ini adalah bagaimana tampaknya. Kan tampak, cukup tampak, kurang tampak, tidak tampak. Lalu disitulah kita mendapatkan skor maksimalnya. Maka
Maka sebagai pada asesmen awal, sesuatu hal yang diberikan pada pertemuan sebelumnya yaitu yang pertama, saya suka membaca kisah bertema. Yang pertama adalah cinta kasih, B. firman, C. dan Roh Kudus. Selanjutnya 2 adalah saya bisa membaca dengan fokus jika bacaannya 1 halaman, bagian A-nya, B 2 halaman, C 3 halaman, D 4 halaman. Lalu nomor 3-nya adalah saya lebih tertarik membaca cerita yang pengarangnya siapa. Saya atas nama Serius Malaya SPD, calon guru penggerak angkatan 11. Demikian atas penerapan tugas saya ini, saya ucapkan terima kasih.